Ada beberapa pola yang bisa kita gunakan dalam berapologi. Beberapa pola yang bisa kita gunakan dalam berapologi. Yang pertama itu bisa kita gunakan tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Atau saya bertanya dan saudara menjawab. Begitulah pola yang umum dalam berapologi. Dimulai dengan adanya pertanyaan yang dipermasalahkan lawan bicara. Entah itu dalam konteks kebingungan, entah dalam konteks keraguan, entah dalam konteks menyerang lawan bicaranya. Maka ketika seorang Kristen belajar berapologi, dia sepatutnya mempersiapkan dirinya semacam mengatur agar sudah ada jawaban sebelum orang bertanya. Kita sudah sepatutnya menyiapkan jawaban dulu sebelum orang lain bertanya. Jangan salah paham, seolah ini kita atur-atur, kita manipulasi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita ini sudah bersiap. Kita sudah menyiapkan senjata sebelum orang lain menyerang. Kita sudah menyiapkan pertahanan perisai sebelum kelompok lain melemparkan senjatanya atau menembakkan senjatanya. Sehingga senjata itu kemudian tidak mengenai kita, melainkan sudah kita hadang dengan perisai. Itu maksudnya. Kita orang yang sudah mengadakan persiapan. Maka tugas kita kemudian sebagai seorang yang siap berapologi adalah kumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan. Apa saja yang sering ditanyakan orang? Isu apa saja yang sering diperbincangkan? Entah itu soal Alkitab yang disebut dipalsukan, entah itu soal Allah yang disebut beranak, entah itu yang disebut sebagai orang Kristen memperkilah atau mempertuhankan manusia. Hal-hal sedemikian sudah banyak diperbincangkan orang sebelumnya dan sudah banyak ditanyakan orang sebelumnya. Seperti itulah kita sudah mempersiapkan jawaban. Ketika nanti ditanya soal ini, apa jawabannya? Ketika ditanya soal X, apa jawabannya? Soal Y, apa jawabannya? Kita sudah mengumpulkan jawaban-jawaban dan pastikan bahwa jawaban-jawaban itu adalah jawaban yang benar dalam doktrin Kristen. Janganlah sampai ternyata kita berapologi, ternyata tidak dapat menjawab dengan clear, dengan benar, karena kita belum mempersiapkan diri dengan jawaban-jawaban itu. Seorang yang berapologi menyusun daftar pertanyaan, lalu menjawabnya. Entah itu secara lisan, entah itu secara tertulis. Berarti kan yang kedua ini, saudara mungkin sudah dapat menebak pola yang kedua. Ada sekelompok orang yang duduk bersama di sebuah meja. Ada sekelompok orang duduk bersama di sebuah meja. Maksudnya di sini adalah pola diskusi. Saya terbatas, kawan. Saudara pun begitunya terbatasnya. Tidak ada kita ini yang sempurna dalam hal pemahaman, pengetahuan, wawasan selengkap-lengkapnya kita sanggup punya. Bahkan googling pun Google, tidak semua dia bisa menjawab. Ada banyak memang yang bisa kita temukan informasinya di Google, tapi tidak semua. Coba aja, semua manusia yang punya ilmu sudah memasukkan ilmunya memang ke dalam internet, sehingga lebih banyak informasi kita bisa dapat. Tapi tidak semua.
Maka manusia yang terbatas ini perlu memang berdiskusi dengan teman sejawatnya, sehingga boleh bertukar informasi, boleh berbagi informasi. Begitulah seorang apologet Kristen. Sebenarnya dia seringkali sepatutnya berapologi dengan timnya, teman diskusinya. Silahkan mau punya teman satu orang, lalu berdua-dua, silahkan. Entah mungkin punya dua orang yang lain, hingga bertiga, silahkan. Atau jangan-jangan punya tim yang lebih besar, silahkan. Yang saya mau tunjukkan di situ adalah perlunya pola yang kedua dalam berapologi, itu pola diskusi. Diskusi di situ bisa dalam pengertian diskusi yang sepaham ya, dengan kelompok yang satu paham, satu kelompok dari aliran, yang kemudian berapologi menghadapi kelompok lain. Bukan lagi secara individu orang per orang, tapi kelompok dengan kelompok. Nara perhatikan dalam beberapa kesempatan apologet Kristen di zaman sekarang ketika publikasi mereka berapologi di hadapan kelompok lawan, itu beberapa orang tampil bersama. Itu adalah pola diskusi. Dengan berdiskusi, ingat, keterbatasan saya akan dapat ditutupi oleh teman saya yang lain yang mungkin lebih banyak wawasannya soal hal tersebut. Itu sebabnya seseorang disebut dia pakar dalam hal tertentu, tetapi dia sangat mungkin tidak pakar dalam hal lain. Dalam konteks kategori bidang ilmu teologi, satu orang itu pakar misalnya Biblika PL, yang satu pakar Biblika PB, yang satu pakar teologi sistematika, yang satu pakar teologi historis. Ah, begitu maksud. Sehingga ketika ada diskusi, tambahlah wawasan tiap-tiap orang itu. Yang ketiga, nah, lihat gambar ini. Saudara pasti langsung nangkap maksud saya. Bertanya jawab, itulah utamanya. Dapat dilakukan dengan individu maupun dengan kelompok diskusi. Dan yang ketiga, pola debat. Pola debat. Saudara mungkin ada yang setuju dengan debat, ada yang tidak setuju. Tapi saya mau clearkan sekarang bagi kita. Debat yang mana yang Anda tidak setujui? Kenapa Anda tidak setuju dengan debat? Pemilihan presiden calon dan wakil presiden debat tuh, apa yang terlarang dengan debat? Debat tidak terlarang, itu sah. Satu orang menyampaikan idenya, pemahamannya, lalu orang lain juga menyampaikan ide pemahamannya, lalu mereka nampaknya bersilang pendapat. Itu wajar, itu sah. Lalu mereka mulai memperdebatkan ide pemahaman lawannya itu. Itu sah. Mungkin yang Anda maksud jangan berdebat adalah jangan berdebat kusir. Itu yang mungkin Anda maksudkan. Jangan jangan jadi jangan jadi semua debat dilarang dong. Yang memang dilarang adalah debat yang tidak tahu juntrungannya, debat yang tidak bisa selesai, debat yang tidak ada moderatornya, debat yang akhirnya berubah menjadi pertengkaran. Nah, itu yang terlarang, bukan debat yang dilarang. Debat itu sah, debat itu dapat dilakukan. Bahkan sepatutnya kita berdebat. Seseorang akan dapat membuktikan wawasannya, membuktikan kepakarannya justru ketika dia diperhadapkan dengan perdebatan dengan lawannya. Nampaklah dia keilmuannya ketika dia tampil dalam debat. Ketika dia gagal tampil dalam debat, berarti gagal menampilkan keilmuannya. Kan begitu. Saya tidak bilang kalah menang ya. Tampilkan keilmuannya. Itu maksudnya. Maka seorang Kristen pada suatu saat dia akan berapologi dengan pola debat. Maka di situ yang perlu diatur atau dipelajari adalah etika dalam berdebat.
etika dalam berbahasa tubuh, berbahasa lisan, menghormati lawan bicara, dari sudut gender, laki-laki atau perempuan, dari sudut usia, dia mungkin usianya masih sama saya, atau dia jangan-jangan jauh lebih tua, atau mungkin di bawah saya. Saya hadapi lawan bicara saya itu dengan sopan, dengan etika yang sepatutnya. Itu maksudnya. Janganlah semua debat jadi kita tolak. Justru kalau kita menolak berdebat, kita berarti tidak punya kekuatan. Di mana kekuatan kita? Ternyata kita tak sanggup berdebat. Siaplah berdebat, entah berdebat terbuka, artinya disaksikan khalayak ramai. Entah berdebat tertutup, artinya hanya kelompok yang sedang berdebat yang ada dalam perdebatan tanpa diketahui kelompok luar. Silahkan. Yang keempat, pola yang dapat dilakukan dalam berapologi adalah pola penelitian. Ada kalanya memang apologet Kristen dia tidak ada kesempatan untuk tampil di hadapan publik secara live, secara lisan. Tetapi dia bisa punya kesempatan secara tertulis. Memang tidak semua orang diberi kesempatan bicara di halayak ramai, tapi bukan berarti kita tidak dapat punya kesempatan lain. Lakukanlah itu dengan cara tertulis. Tidak ada orang yang menantang kita misalnya soal iman Kristen. Ya puji Tuhan kalau tidak ada yang menantang. Kita memang juga tidak suka menantang orang. Tapi untuk membuktikan keimanan kita, kita tertantang sendiri untuk mengadakan penelitian. Jalankanlah itu. Buatlah tulisan-tulisan ilmiah untuk membela iman Kristen. Kenali isu-isu mana yang sering diperbincangkan. Susunlah jawaban untuk mempertahankan doktrin itu, mempertahankan apa yang dipahami iman Kristen itu. Sehingga banyak orang akan membacanya. Jadikanlah itu sebagai ajang pembelaan iman. Entah Anda mengadakan penelitian sendiri, entah Anda mungkin mau kolaborasi dengan kelompok lain atau orang lain yang punya bidang ilmu berbeda, sehingga saling menguatkan. Puji Tuhan, silahkan. Pola penelitian sangat mungkin dikerjakan setiap orang. Walaupun tidak ada kesempatan berbicara lisan di halayak ramai. Pasti kita punya kesempatan yang sama ketika kita mau ambil pola penelitian ini. Jangan lupa cari sahabat yang punya kepakaran, kemampuan ilmu yang berbeda dari Anda. Supaya ada teman bertukar informasi, ada teman berbagi ilmu. Puji Tuhan, tetap semangat dalam berapologi.